kembali di ambang ketegangan besar. Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, kembali membuat pernyataan mengejutkan. Militernya harus siap untuk perang sesungguhnya, kapan saja dan di mana saja. Tapi bukan itu saja. Korut kini dilaporkan mengirim ribuan tentara untuk membantu Rusia di Ukraina. Apakah ini tanda-tanda nyata terbentuknya poros militer anti-barat yang siap mengguncang dunia? Inilah laporan lengkapnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update penting dunia internasional. Pada Rabu waktu setempat, Kim Jong-un menghadiri kontes tembak unit artileri pasukannya. Video yang dirilis oleh TV Nasional Korea Utara menunjukkan Kim mengamati langsung prajurit artilerinya melepaskan tembakan ke arah laut. Di balik teropong dari pos pengamatan, Kim tampak serius. Didampingi dua petinggi militer, ia tidak hanya menyaksikan tapi juga memerintahkan. Bersiaplah untuk perang sesungguhnya, kapan saja. Hancurkan musuh dalam setiap pertempuran. Ucap Kim penuh tekanan. Ini bukan sekadar retorika. Di tengah situasi global yang semakin panas, pernyataan Kim dianggap sebagai sinyal bahwa Korea Utara bersiap menanggapi konflik global secara langsung, bahkan dengan kekuatan militer. Bukan hanya ancaman. Bukti di lapangan menunjukkan Korea Utara telah mengirim lebih dari 10.000 tentaranya ke Rusia, khususnya di wilayah Kursk. Tak hanya pasukan, mereka juga mengirim peluru artileri, rudal, dan sistem roket jarak jauh. Data dari Badan Intelijen Korea Selatan menyebut, sekitar 600 tentara Korea Utara dilaporkan tewas dan ribuan lainnya terluka di medan tempur. Ini menandai momen langka ketika tentara Korea Utara terlibat langsung dalam konflik internasional di luar semenanjung Korea. Kim Jong-un tak sekadar bantu diam-diam. Dalam pertemuan dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov beberapa waktu lalu, Kim secara terbuka menawarkan dukungan penuh kepada Rusia. Bahkan, tahun lalu Pyongyang dan Moskow menandatangani perjanjian militer, termasuk klausul pertahanan bersama. Kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Pyongyang menjadi penanda penting, menegaskan aliansi strategis Rusia-Korut di hadapan dunia. Pertanyaannya, apakah dunia kini menghadapi munculnya blok timur baru yang siap menantang NATO dan sekutunya? Sementara itu, Korea Utara juga mulai membangun kekuatan lautnya secara signifikan. Awal pekan ini, pekerja di galangan kapal Nampo bertekad menyelesaikan pembangunan kapal perusak seberat 5.000 ton kelas Choi Hyun nomor 3 pada 10 Oktober tahun depan, bertepatan dengan hari jadi Partai Buruh Korea. Ini adalah kapal perusak ketiga setelah Choi Hyun diluncurkan April dan Kangkon diluncurkan ulang Juni setelah gagal di Mei. Menurut militer Korea Selatan, kapal-kapal ini kemungkinan besar dibangun dengan bantuan teknologi dari Rusia sebagai bentuk barter atas pengiriman ribuan pasukan ke Ukraina. Pengamat menyebut ini sebagai fase baru ambisi militer Korea Utara. Bukan hanya menyasar Korea Selatan dan Jepang, kapasitas serang jarak jauh Korut kini ditingkatkan. Korea Selatan tentu tidak tinggal diam. Mereka terus memantau aktivitas militer tetangganya dan memperkuat sistem pertahanan, termasuk kerja sama erat dengan Amerika Serikat. Tetapi dengan terbentuknya aliansi Rusia-Korut, dan mungkin dukungan diam-diam dari Iran maupun Cina di belakang layar, dunia tampaknya sedang mengarah pada babak baru konflik global. Dari latihan militer ke medan perang nyata. Dari pembangunan kapal perang ke aliansi militer internasional. Korea Utara kini bukan lagi hanya negara tertutup yang penuh propaganda, tapi pemain nyata dalam peta konflik global. Apakah ini sinyal awal Perang Dunia III? Atau hanya gertakan strategis demi menekan lawan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.